kalau kita lihat sekarang sidangnya Nikita Mirzani, apalagi saksinya Doktiv, itu semua jelas terurai bahwa ini tidak ada yang memang didasari satunya pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sesuai LP ataupun dakwaan, apalagi sampai di persidangan. Karena apa? Ini adalah terkait masalah satu produk yang memang ada masalah. Bang, tadi katanya JPU selalu memotong setiap saksi sampai terdakwa berbicara. Dari pihak Saksi. JPU-nya memotong. Nah, disinilah yang sangat kita sayangkan, karena saksi itu di dalam satu persidangan itu diharapkan untuk membuatnya terang satu masalah, bukan malah dibatasi keterangannya. Apalagi kalau saksi ini itu merupakan saksi fakta yang memang dia tahu tentang satu produk yang memang juga dia bisa menerangkan secara gamblang terutama dalam persidangan. Itu sangat-sangat kita sayangkan. Jadi kalau terkait produknya saksi tersebut itu kan tidak berhubungan dengan kasus yang dilaporkan oleh Dr. Gledis ya, Reza Gledis ya. Jadi dari inti saksi yang dihadirkan pada hari ini jelas kenapa sangat membuka terang dari suatu masalah, karena ini merupakan bagian yang memang di awal kan mereka menjadi dipanggil saksi di Polda Metro dulunya. Nah sekarang kita bisa dengar seperti ini, malah kalau kita kaitkan dengan dakwaan ataupun apalagi LP yang pertama dari Polda Metro dengan fakta persidangan hari ini itu jauh. Itu yang kita sangat sayangkan, sehingga habis energi kita terkait sidang hari model seperti ini. Apalagi jelas indikasinya bahwa ini bukan terkait masalah adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan di kita. Ini hanya semata-mata persaingan bisnis, ketakutan bisnis daripada dunia skincare kepada orang yang bernama Nikita Mirzani, itu aja. Bang, ini kan kalau bisa dilihat perjalanan dari sidang ini kan lumayan cukup menegangkan ya Bang ya. Melihat juga dari kemarin Nikita mengamuk gitu. Mungkin ini nggak sih Bang, kalau Abang sebagai praktisi hukum itu bisa memberatkan nggak sih? Memberatkan siapa? Nikita. Apanya? Dalam dakwaan gitu atau mungkin dalam... Kalau dakwaan kan sudah jelas. Ini dakwaan yang dipakai jaksa itu adalah dakwaan yang memang dikeluarkan dari pihak kepolisian. Kan kepanjangan tuh dari pihak polisi kepada pihak jaksa. Jaksa sekarang mendakwa daripada Nikita sebagai terdakwa. Jadi kalau masalah berat, ya otomatis harusnya kan dari awal kasus ini tidak sampai naik di persidangan. Tidak sampai gitu. Tapi untuk perilaku Nikita di persidangan sendiri bisa memberatkan nggak Bang? Kalau perilaku sekarang kita bicara seorang terdakwa yang sekian bulan itu di dalam tahanan, yang dia merasa tidak pernah ikut campur dalam perkara Dr. Gledis. Bagaimana coba? Itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Ya, kayak siapapun manusia yang dituduh dilakukan pidana ataupun dibilang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal dia tidak melakukan. Coba bayangkan. Bang, ada unsur sendiri sih Bang, ini kan tadi Abang bilang juga nih bahwa persaingan bisnis. Ya. Kita sendiri itu menjadi kambing hitam dari ini. Makanya semua, tadi saya bilang ini kan ada siklus yang namanya satu bisnis skincare. Nah, dengan adanya review-review yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani, ini kan jelas membuat tidak nyaman dunia skincare yang sedang digeluti sama orang-orang yang memang tidak suka reviewnya Nikita Mirzani. Bang, soal rekaman suara yang dimiliki Nikita Mirzani seperti apa menurut Abang? Nah, rekaman itu sendiri harusnya patut didengarkan. Ya, patut didengarkan. Nah, mungkin nanti pada saat sidang pembuktian, ya, itu mudah-mudahan hakim juga harus menyerahkan, harus mengizinkan kalau memang agendanya terkait pembuktian ataupun saksi ada charge ataupun saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Nah, boleh dibatasi. Ini kita bicara hukum acara. Hukum acara itu harus lengkap.
Berarti kalau dari pandangan abang sebagai praktisi hukum, ini kasusnya Nikita itu sebenarnya memang tidak perlu disidangkan gitu ya bang ya? Sebetulnya tidak sampai ke persidangan karena apa? Dari awal pun sudah cacat. LP 368 detik-detik mau masuk ke dakwaan, mau dibikin P21 dirubah jadi 369. 369 kita lihat sekarang dakwaannya itu tidak ada namanya pemerasan. Yang ada adalah pencemaran. Yang ada adalah baper. Kan kita sudah dengar saksinya kemarin, saksi korban siapa? Reza. RG. Kan dia udah cerita bahwa dia tidak personal apple to apple kepada Nikita Mirzani. Yang ada adalah dia dengan Oki, dengan siapa lagi? Mail baru ke Nikita. Ini bagai apa istilahnya? Bagaikan langit dan bumi, jauh banget sebenarnya. Ya kita bahkan bukan orang tolol ya. Kita bukan orang bodoh. Melihat persidangan seperti ini, penuh intrik, penuh rekayasa, penuh segala macam. Kita duga, kita mohon agar hal-hal yang ini tidak patutlah kita pertontonkan. Oke bang, terkait Fitri Sauter, mungkin apa kemarin kan sempat sudah bersuara di Instagram abang ya kan terhadap Fitri Sauter. Mungkin apa bisa jelasin ya sih bang? Kalau terkait Fitri Sauteru, itu kan resmi saya sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Nah, laporan itu kan sudah dari bulan Februari. Sampai saat ini kan tidak ada follow up sama sekali. Apalagi kemarin kita sudah clear apa yang kita bicarakan 2 kali panggilan mangkir. Kalau kita nggak bicara seperti itu kepada azalak ramai atau masyarakat, mungkin Polres Jakarta Selatan adem ayam. Ya, Polres Jakarta Selatan diam-diam aja, nggak ada speak up. Justru kita buka bahwa, hey polisi, ini ada loh warga negara yang bernama Nikita Mirzani melaporkan seseorang yang sudah menghina diri dia terkait dikatakan dituduh mempunyai penyakit yang membahayakan, gitu loh. Ada yang bisa disediakan penyakit 3 huruf. Nah, kenapa didiemin berbulan-bulan? Kalau memang dia dipanggil 2 kali ataupun 2 kali dipanggil ternyata mangkir, polisi berhak melakukan satu gelar menaikkan status, ya, dari tadinya hanya undangan menjadi berbentuk panggilan dan dimulainya prodistia. Nanti kalau memang sudah dipanggil secara resmi bukan lagi undangan, klarifikasi, ada di situ upaya paksa. Kalau hari ini kan masih undangan, padahal kalau undangan sudah berapa bulan, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah hampir 5 bulan. Coba kalau kita nggak ngomong, mungkin 1 tahun 2026 habis nggak ada, mungkin nggak dibuka karena dianggap kita sudah di penjara, gitu loh. Nah, sekarang saya speak up, Polres Jakarta Selatan, apalagi Kapolresnya baru, apalagi kita tahu juga Kapolda Metro kan sudah diganti Polda Metro Jaya. Kita minta dong adanya equal, adanya persamaan hak. Nih kita sudah melaporkan barang buktinya jelas dan itu tuduhannya jelas bahwa Nikita dibilang mengidap penyakit 3 huruf. Sementara Nikita sendiri tidak ada penyakit tersebut. Oke, ada Mungkin Kita tidak mau berpolemik, itu adalah domainnya polisi. Yang jelas polisi sudah menyatakan kepada saya 2 kali. Masalah Fitri mau ngomong 1 kali, 2 kali itu urusan dia. EGT kita nggak ikut campur. Yang kita ikut campur adalah polisi secara faktual sudah manggil 2 kali. Itu intinya.